Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika Yuka Sandra dengan NIM F1C225026, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tumbuhan padi dengan nama latin Oria sativa. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Adriadi SSI SMI. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati pada tumbuhan padi dengan nama latin Oryza sativa. Pengertian tumbuhan padi atau Oryza sativa. Padi atau Oryza sativa adalah tanaman pangan utama yang menghasilkan beras, makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di Indonesia dan Asia. Padi termasuk ke dalam keluarga rumput-rumputan dan merupakan tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Keanekaragaman ini mencakup perbedaan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang pertama ada tingkat gen. Perbedaan sifat dalam satu spesies padi seperti warna bulir, tinggi batang, aroma, rasa nasi, serta ketahanan terhadap hama. Contohnya padi Cireng, padi Rojolale, dan padi Pandanwangi. Dan yang kedua ada tingkat spesies. Perbedaan antara jenis padi yang berbeda seperti Oryza sativa pada padi Asia dan Oryza globerrima pada padi Afrika. Dan yang ketiga ada tingkat ekosistem atau perbedaan habitat padi seperti padi sawah, padi ladang atau gogo, dan padi pasang surut. Klasifikasi taksonomi pada tumbuhan padi. Yang pertama ada kingdom atau platea. Ini termasuk kelompok makhluk hidup yang memiliki klorofil, dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri dan memiliki akar, batang, serta daun sejati. Dan yang kedua ada Magnoliophyta atau tumbuhan berbiji tertutup. Padi ini termasuk tumbuhan yang menghasilkan bunga dan bijinya tertutup oleh buah, jadi biji terlindungi dalam bulir. Dan yang ketiga ada Lilopsida atau monokotil berkeping satu. Padi ini hanya memiliki satu keping lembaga. Tumbuhan monokotil umumnya memiliki akar serabut, tulang daun sejajar, dan batang tidak bercabang. Dan yang keempat ada ordo. Ordo ini mencakup tumbuhan yang biasanya berbentuk rumput-rumputan dan hidup di lahan terbuka seperti padi, jagung, gandum, dan tebu. Dan yang kelima ada famili. Ini terjadi pada tumbuhan berbatang, berongga, beruas-ruas, dan daunnya tersusun berseling. Famili sangat penting karena banyak anggotanya merupakan tanaman pangan, yaitu padi, jagung, gandum. Dan yang keenam ada genus. Genus ini mencakup berbagai jenis padi, baik yang liar maupun yang dibudidayakan. Dan yang ketujuh ada spesies. Ini adalah jenis yang paling banyak dibudidayakan di Asia, termasuk di Indonesia. Huruf L menunjukkan nama penemunya, yaitu Carl Linnaeus. Habitat pada tumbuhan padi itu padi dapat tumbuh di berbagai kondisi di lingkungan, tergantung jenis, namun habitat idealnya adalah daerah berair dan lembab. Jenis-jenis habitat padi terbagi menjadi 4 antara lain, yaitu yang pertama ada padi sawah, tumbuhnya di lahan berair dengan pengaturan irigasi atau paling umum di Indonesia. Yang kedua ada padi gogo, tumbuhnya di lahan kering seperti ladang atau perbukitan tanpa perairan. Dan yang ketiga ada padi rawa, tumbuh di daerah rawa atau pasang surut dengan kadar air tinggi. Dan yang terakhir ada padi pasang surut, hidup di wilayah pesisir atau rawa-rawa yang terpengaruh pasang surut air laut.
manfaat pada tumbuhan padi, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sebagai sumber pangan utama. Butir beras dari padi menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan Asia. Dan yang kedua sebagai sumber karbohidrat. Beras mengandung karbohidrat tinggi yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Dan yang ketiga ada bahan industri dan olahan pangan. Hasil olahan padi digunakan untuk membuat tepung beras, mie beras, bubur, kue tradisional dan produk fermentasi seperti tape. Dan yang keempat sebagai pakan ternak. Jerami padi dapat dijadikan makanan ternak sapi, kambing, dan kerbau. Kesimpulan dari pembahasan keanekaragaman hayati pada tumbuhan padi yaitu mencerminkan kekayaan sumber daya genetik Indonesia yang berperan penting dalam ketahanan pangan, keseimbangan ekosistem, dan pelestarian budaya bangsa. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.